Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami di sini kelompok 4 akan membahas hasil diskusi kami tentang terkuak dari kasus penyakit menular mata kuliah IKDK yang dibimbing oleh dosen Ibu Intan Renata yang beranggotakan sebagai berikut. Lanjut. Saya sebagai moderator Haji Aulia dan yang lainnya Stefani Ratu Aurelia, Tarisa Khiarul, Siva Afifah, Ira Ratnasari, Fitri Fauzia, dan Syifananda. Next. Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung menjelaskan tentang kasus, diagnosa, dan penjelasan lainnya. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Tarisa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Haji Aulia. Kelompok kami akan menjelaskan tentang kasus seorang wanita berusia 30 tahun yang mengeluh benjolan seperti kelereng sebesar telur ayam di mulut kemaluan. Sejak 1 bulan lalu, nyeri dan berdenyut, lalu banyak keputihan berwarna kekuningan dan gatal dan berbau dan belum terobati. Terima kasih untuk Saudari Tarisa. Next. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh Saudari Nanda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, guys, terima kasih. Di sini ada identitas pasien, nama Nyonya Celia, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, status perkawinan menikah, agama Islam, pendidikan SMA, pekerja, ibu rumah tangga, alamat Desa Petak. Keluhan utama pasien yaitu nyeri pada area kemaluan. Keadaan umumnya, keadaan kompos menitis, tanda-tanda vital, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 92 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, tekanan darah 120 per 80 mmHg. Pemeriksaan fisik, kepala normal, mata, konjungtiva warna merah muda, sklera normal, penglihatan normal, hidung normal, rehel normal, telinga pendengaran normal, mulut dan gigi, bibir lembab, mulut dan tenggorokan normal, dada simetris normal, abdomen tidak ada kelainan, bising usus normal. Kulit normal, mukosa, lembab, hematom tidak ada. Anus dan genitalia terdapat lesi. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Nanda. Lalu slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Ira. Baik, atas waktunya terima kasih. Selanjutnya yaitu riwayat pasien. Riwayat keluhan saat ini. Pasien mengatakan mengeluh benjolan seperti kelereng sebesar telur ayam di mulut kemaluan. Sejak 1 bulan lalu, nyeri dan berdenyut, banyak keputihan berwarna kekuningan, gatal dan berbau, dan belum terobati. Riwayat kesehatan masa lalu, pasien mengatakan pertama kali mengalami nyeri di area kemaluan sejak 1 bulan yang lalu. Riwayat kesehatan keluarga, pasien mengatakan dalam keluarganya tidak ada yang menderita penyakit keturunan pada genitalia. Riwayat alergi, pasien mengatakan tidak ada alergi yang dimiliki oleh pasien. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh Saudari Fani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Haji Aulia. Penjelasan selanjutnya yaitu cara mengatasi benjolan. Cara mengatasi benjolan di vagina disesuaikan dengan penyebab mendasarnya. Bila benjolan di vagina disebabkan kista, dokter biasanya mengantisipasinya dengan pemberian obat mengatasi infeksi. Jika nyeri hebat muncul, penderita biasanya diresepkan obat pereda rasa sakit. Benjolan di vagina yang disebabkan infeksi virus tidak disembuhkan dengan obat antibiotik, tapi
Dokter jamak menghilangkan kutil dengan operasi atau perawatan lain seperti terapi. Sedangkan cara menghilangkan benjolan, di benjolan terkait kanker biasanya dengan operasi, terapi radiasi, kemoterapi, dan pemberian obat-obatan. Wanita yang mendapati ada benjolan di vagina perlu berkonsultasi ke dokter, terutama jika benjolan tersebut berdarah, mengeluarkan cairan berbau busuk, dan terasa nyeri. Sedangkan penyebab dari keputihan yang kekuningan bisa disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya gorone, trichomoniasis, bakteri vaginosis, dan juga infeksi jamur. Bisa saja ibu tersebut mengalami penginfeksian jamur pada vaginanya, yang mengakibatkan keluarnya keputihan yang kekuningan dan menyebabkan nyeri. Cara mengatasinya sebenarnya menyesuaikan dengan memeriksanya langsung ke dokter, agar dapat didiagnosis penyakit yang sebenarnya dialami, sehingga penyembuhannya juga menyesuaikan dengan yang dialami. Baik, terima kasih Haj Aulia. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Fitri. Baik, terima kasih Saudara Haj Aulia. Keputihan berwarna kuning umumnya ditangani sesuai penyebabnya. Jika keputihan disebabkan oleh infeksi jamur, dokter dapat memberikan obat-obatan anti jamur dalam bentuk krim atau gel yang dioleskan ke dalam vagina. Misalnya nistatin, clotrimazole, miconazole, dan terconazole. Sementara itu, pengobatan keputihan akibat bakterial vaginosis dan trichomoniasis hampir serupa, yaitu menggunakan antibiotik metronidazole atau tinidazole dalam bentuk obat minum dan clindamycin dalam bentuk krim yang dioles di vagina. Keputihan berwarna kuning yang disebabkan gonore juga dapat diobati menggunakan antibiotik. Jenis antibiotik yang dapat diberikan adalah ceftriaxone dalam bentuk suntik atau obat minum cefixim. Hindari penggunaan obat antibiotik di luar anjuran dokter. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Fitri. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Syifa. Masuk ke dalam petunjuk penanganan. Rencana terapi bila berkolaborasi dengan dokter SPOG, penanganan kista Bartholin, ada beberapa cara penanganan kista Bartholin yang bisa dilakukan seperti berikut ini. Yang pertama adalah dokter menyarankan untuk merendam kista selama 10 hingga 15 menit menggunakan air hangat 3 hingga 4 kali dalam sehari. Bisa juga dengan cara mengompres bagian kista dengan kain lap yang telah direndam oleh air hangat. Dokter mungkin juga meresepkan obat penghilang rasa sakit seperti ibuprofen atau paracetamol. Yang kedua adalah mengobati abses. Jika kista terinfeksi dan muncul abses, dokter dapat memberikan pengobatan antibiotik untuk membersihkan infeksinya. Setelah infeksi berhasil ditangani, dokter akan menganjurkan untuk melakukan dengan meringankan kista dengan absesnya. Beberapa prosedur yang dilakukan adalah penyisipan kateter digunakan untuk mengalirkan cairan dari abses atau kista. Jika kista atau abses terus muncul, dokter akan melakukan prosedur bedah marsufisiliasasi. Masuk ke dalam ablasi kelenjar dengan perak nitrat. Perak nitrat merupakan campuran bahan yang terkadang digunakan dalam pengobatan untuk kauterisasi pembuluh darah untuk menghentikan perdarahan. Nitrat perak menyebabkan rongga kista terbentuk menjadi benjolan kecil dan padat. Setelah 2 atau 3 hari, perak nitrat dan sisa kista dikeluarkan atau gugur dengan sendirinya. Masuk ke dalam laser karbon dioksida. Laser karbon dioksida digunakan untuk membuat lubang di kulit vulva sehingga kista dapat terkuras. Kista bisa dihilangkan dengan menggunakan laser atau dibiarkan dengan membuat lubang kecil
untuk memungkinkan cairan keluar dengan sendirinya. Terima kasih Haja Aulia. Baik, terima kasih untuk saudari Syifa Afifah. Mungkin sekian hasil diskusi kami dan presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.